Oke, kita lanjutkan. Pada kode error tadi, ada errornya too many rows. Kode errornya minus 01422. Kapankah too many rows ini muncul atau kita gunakan? Kita buat prosedur yang baru. Proc exception 2. Ya, kita punya prosedur exception 2. Kita punya P1 in kode. Sorry. P1 in number. Atau kita sebut ini penim. Jadi kalau create adalah prosedur proc exception 2 penim in number, pemanggilannya adalah panggilnya gimana ini? Execute proc exception 2 kurung. Misalkan kita akan melihat data yang sudah ada. Jadi kan tadi data yang sudah ada NIM-nya 101 sampai 112. Kita mau melihat salah satu dari ini. Berarti exception execute proc exception 2 ini salah satu aja. Misalkan 101. Nanti yang tampil adalah 101 namanya A. Jadi kita melihat isi tabelnya. Proc exception 2 penim in number ini prosedurnya S begin end. Oke. Isinya kita akan buat sebuah variabel var name number. Kita akan menampilkan dua-duanya ya, var name dan var nama, var char2 kedua. Jadi kursor implisitnya select name nama belum from into urutannya boleh dibalik nggak? Urutannya boleh dibalik nggak? Var nama duluan. Kalau tipe datanya sama, boleh nggak akan error. Tapi hasil nanti berbeda. Jadi yang disebut pertama kali di select, itulah yang diintukan yang pertama kali. Jadi nilai var name ini akan berisi nilai nim. Tapi kalau kita balik, var nama, var name, nanti var nama ini akan diisi oleh nim. Dan nim ini akan diisi dengan nama. Ini walaupun mungkin nggak error, tapi salah nanti outputnya. Jadi urutannya menentukan. Kalau nim disebut duluan, intunya adalah untuk nim. Nama berikutnya nama. Select into from tabelnya apa? Mahasiswa. Nah, di sini penimnya ini akan kita gunakan di dalam perintah where. Where name, turunkan aja. Where name sama dengan parameternya penim. Jadi where name sama dengan parameter ini. Tampilkan nim nama dari mahasiswa disimpan dalam variabel nim dan var nama, di mana nimnya adalah parameter. Nilai parameternya berapa? Kita isi dengan 101. Nanti where ini akan berisi dengan angka 101. Oke, tampilkan BMS output ikut line nim apa var nim? Var nim dan var nama. Coba copy
paste, create, coba execute, copy, paste. Nggak error ya, ini nggak ada error karena recordnya cuman satu baris. Apa yang terjadi kalau di sini kita nggak pakai penim dengan pemanggilan yang sama dengan prosedur yang punya parameter? Kalau secara pemanggilan prosedur ini nggak ada error. Kita eksekusi ulang, nggak ada error. Secara pemanggilan prosedur ini nggak ada salah kan? Dia nama prosedurnya apa? Ada satu parameter. Ya, parameter 1, penim ini diisi apa? Secara pemanggilan prosedur ini nggak salah. Tapi secara isi dia salah. Akan menghasilkan ora 01422. Exact returns more than requested number of rows. Kodenya lihat. Ora 01422. Kita lihat di tabel referensi kita. Ora 01422. Kode yang kita pakai apa? Too many rows. Jadi kita tinggal pakai aja nanti di sini. Tambahkan exception when apa tadi keywordnya? Too many many rows. Then silakan tampilkan apa? Boleh pesan dbms output titik put line data record lebih dari 1. Record tidak boleh banyak misalkan ya. Ini kita tambahkan when too many rows sesuai dengan yang ini, kode sekian, berarti kita gunakan keyword too many rows, gunakan when too many rows. Kita eksekusi lagi, tadi perintah yang sama asalnya error. Sekarang keluar exceptionnya, tidak boleh banyak, dan completed. Kalau too many rows, kalau seandainya sekarang saya hilangkan dulu, di sini saya tambahkan, saya balikan lagi dah, kondisi di mana ada where penim sama dengan nim. Eksekusi ulang. Kita panggil ini, error nggak? Nggak, karena cuma satu record dan dia keluar hasilnya satu record. Tapi kalau di sini saya ganti jadi 100, ada nggak isinya? Di tabel mahasiswa 100 nimnya 100 ada nggak? Nggak ada. Keluar error lagi. No data font. Lihat kode errornya apa? 01403. Kita lihat lagi. 01403. Nah, keywordnya no data font. Tinggal pakai di sini. Tambahkan exception when apa keywordnya? No data font. No data font. Then tampilkan output titik put line. Data tidak ada. Oh ya, di dalam PLS ini kita bisa melakukan concat di dalam sini. Jadi pnim artinya nanti data nim yang kita inputkan tadi akan dikoncat dengan kata-kata statis. Jadi ada datanya nimnya disebutkan ulang. When no data font. Ada error. Kalau 101 ada ya, akan tampil angkanya. Tapi kalau misalkan 100, data 100 tidak ada.
Kalau data 1001 tidak ada. Ini yang berubah-ubah jadi sekarang. Data 99 tidak ada. Bisa dinamis seperti itu. Jadi intinya kalau kita menemukan suatu blok PLSQL yang menghasilkan error, kalau dia errornya adalah seperti ini, dan kita sebenarnya kalau kita sudah sering melihat exact pattern ini mesti kita gunakan too many rows. Tapi kalau misalkan belum sering melihat, kita lihat dulu kodenya apa. Kodenya minus 01422, kita bandingkan dengan tabel referensinya. 01422 keyword untuk exception-nya adalah too many rows. Maka kita gunakan di sini exception to when too many rows then apa. Dan kalau kita bisa menemukan yang lain, misalkan ketemu error, no data found, kode errornya sekian, 01403, cari no data found. Maka kita gunakan di dalam exception-nya when no data found, then apa. Maka tidak akan ada error lagi, tapi akan keluar pesannya. Ini adalah predefined exception.